Jadi yang mulia, adik manakah darimu yang akan kau pertaruhkan di sini? Itu tidak mungkin. Pangeran Duryodhana, dalam permainan dadu hanya boleh mempertaruhkan benda saja. Kau tidak boleh pertaruhkan manusia dalam permainan. Tapi permainan ini bukanlah untuk benda, Perdana Menteri. Yang mulia raja sendiri berkata bahwa manusia main untuk harga dirinya. Dan manusia selalu saja mempertaruhkan harga dirinya kalau sudah bermain. Memang manusia selalu bangga pada banyak hal, Pangeran. Pengetahuan dibutuhkan. Itu kewajiban ayah, kemudian dari sang ibu, dan garis keturunannya. Tapi hal seperti ini tidak pernah boleh dipertaruhkan. Itu karena manusia tidak punya hak untuk itu, kakek. Ayah, ibu, guru, dan pewarisnya semua diberkati oleh dewa, kakek. Apapun yang kau miliki dan yang kau banggakan bisa saja dipertaruhkan di sini. Kau sendiri yang mengatakan hal itu. Ini perbincangan yang sia-sia, Duryodhana. Orang tua punya hak atas anak-anaknya. Tapi aku tak pernah dengar ada yang punya hak pada saudaranya. Perdana Menteri Widura, kau pernah menyetujui kekuasaan dari Yang Mulia Raja Pandu. Berarti kau juga harus menerima kekuasaan dari Raja Destrarastra. Bukankah begitu? Bagus. Benar-benar bagus. Jadi sudah cukup jelas bahwa keponakanku Duryodhana punya hak atas adiknya Wikarna. Dan dia juga kebanggaannya Yang Mulia. Jadi Pangeran Duryodhana bisa pertaruhkan Wikarna dalam permainan ini. Kalau Yang Mulia menganggapnya tidak bermasalah, dia akan patuh pada permainan ini. Jadi katakan Yang Mulia, yang manakah dari adik-adikmu yang akan kau pertaruhkan? Yang Mulia Raja akan pertaruhkanku. Tidak, Nakula. Tidak, Nakula. Jangan kau. Tidak, Nakula. Tidak. Salam Yang Mulia Ratu. Katakan ada apa? Pangeran Hastinapura telah menjadikan adiknya sendiri Pangeran Wikarna sebagai taruhannya. Pangeran Nakula telah menawarkan diri sebagai taruhan dari pihak Raja Yudhistira. Permainan macam apa ini sebenarnya? Apakah manusia dan hubungannya dimaksudkan untuk bisa dipertaruhkan? Iblis dan ular yang melakukan ritual Narmechyajna juga menjadikan manusia sebagai korbannya. Apakah di Hastinapura itu dianggap sebagai tradisi, Yang Mulia Ratu? Andaikan saja Krishna ada di sini, dia pasti akan hentikan permainan dadu itu. Tapi Yang Mulia Raja Salwa telah menyerang Dwaraka saat ini. Krishna pun ikut berperang untuk melindungi Dwaraka. Kakak ipar, kakak ipar, kita harus menghentikan permainan ini secepatnya. Kunti, saat Paman dan Widura tidak bisa menghentikannya, maka pasti ada dilema etis yang terlibat di sana. Gimana aku bisa menghentikannya sendiri? Aku yang akan menghentikannya. Cepat. Sekarang beritahu Raja bahwa 5 kelopak dari bunga sepatu ini pasti terhubung pada batangnya. Bukannya hanya berdiri sendiri. Dia sama sekali tidak punya hak untuk mempertaruhkan suamiku itu. Cepat pergi dan beritahu dia. Baiklah Yang Mulia. Tidak, Nakula. Aku tidak akan bisa mempertaruhkanmu. Kak, sebuah hal yang tepat kalau kau mempertaruhkanku. Jadi jika kau kalah, maka keimanan Karjuna dan kekuatan Kabima akan selalu bersamamu. Kabima dan Karjuna akan bisa melepaskanku. Tapi aku tidak akan bisa melepaskan mereka. Kalau saat ini kau bingung, pertaruhkan saja saudaramu Bima Yang Mulia. Kalau kau kalah, maka saat harus melayaniku sebagai budak akan sangat mudah baginya. Kula mungkin bisa mati karena bekerja keras untukku. Angkat senjatamu sekarang, Durslesan. Ayo kita putuskan siapa yang akan mati sekarang.
Ini, ini kan hanya permainan dadu, bukan medan perang. Menantang sebuah kerajaan yang telah menyerah padamu untuk berperang, itu bukan hal yang benar. Tenanglah. Tenanglah, Bima. Aku pertaruhkan adik terkecilku. Salam Yang Mulia Raja. Aku membawa pesan dari Yang Mulia Ratu. Aku tidak bisa pertaruhkan adikku Nakula sebagai taruhan. Aku memang bangga padanya, tapi tidak punya hak atasnya. Aku tidak punya hak apapun atas semua adikku. Kami bersaudara adalah 5 kelopak yang menjadi satu seperti itu. Dan itu lewat perantara istri kami, Drupadi. Dia yang memiliki hak atas kami. Karena itulah, permainan ini sudah selesai. Yang Mulia, aku punya pertanyaan. Maukah kau jawab? Apakah cabang yang tumbuh di pohon lebih dulu, ataukah kelopak bunga? Yang Mulia Ratu, seperti yang kita tahu, ada dalam hidupmu yang sekarang. Dan kalian berlima juga menikah dengannya. Apa kalian bukan saudara sebelum pernikahan itu? Bukankah kalian saling berbagi hubungan sebelumnya? Pangeran Nakula, ayo jawab aku. Bukankah Yang Mulia Raja punya hak atasmu sebelum pernikahan? Lalu setelah menikah, apa kau sudah serahkan hak itu pada istrimu sendiri? Artinya, kalau Yang Mulia hanya karena melihat bunga sepatu itu menghentikan permainan, maka itu pelanggaran atas peraturan. Dan juga hal yang salah. Aku akan berikan adikku Nakula sebagai taruhannya. Mulia, kalau kau dapat 7 langkah, maka kau akan menang atas Duryudana. Yang Mulia, bidak pertama Duryudana sudah menang. Kau hanya perlu 4 langkah lagi untuk bisa sampai di bentengnya. Itu hasil yang disayangkan sekali, Yang Mulia. Kau hanya perlu 4 langkah saja, tapi kau dapat 5. Kau dapat 1 langkah lebih. Dan sekarang, kalau bidak Duryudana bisa mengalahkan bidakmu, maka itu berarti Duryudana yang menang di sini. 7. Untuk bisa mengalahkan bidaknya Yang Mulia Raja, aku hanya butuh 7 langkah saja. Maka Nakula akan menjadi budak.
Yang mulia, berbahagialah. Kau telah kehilangan adikmu, Pangeran Nakula. Tempatnya, budak dan alas kaki ada di bawah kaki majikannya. Nakula, kemari kau. Mari dan berlututlah di antara para budak ini. Ayo cepat. Adikku ini adalah perwujudan dari Dewa Rama yang terhormat. Akan aku pastikan dia yang menguasaimu, saudara Duryodhana. Tindakan apapun yang mau aku lakukan pada budakku sendiri bukanlah urusanmu, Pangeran Arjuna yang mulia. Itu hakku. Tenanglah, Arjuna. Budak Nakula, cepat kemari. Kemarilah dan duduk di antara para budak ini. Ayo cepat. Berlututlah kau, budak Nakula.